Monggo kalau ada Bapak Ibu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat tertarik dengan tadi kutipan dari Cak. Kita itu sebaiknya cuma sebagai pengguna dari anak-anak kita. Bersama-sama membantu. Itu saya sering ada pertanyaan dari saya. Ya, Islam itu ternyata sulit ya. Itu gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dialami oleh banyak anak Bapak. Islam itu sulit ternyata. Jadi anak-anak kita tuh segan untuk berdekat-dekatan dengan Islam itu sendiri. Kenapa? Kenapa itu terjadi? Bisa jadi yang pertama kita tadi terlalu ngegas dan terlalu menggegas. Belum bisa TK kita udah ngomongin neraka jahanam. Belum kita sudah ngomongin dajjal. Belum kita sudah ngomongin apa dan yang menakutkan buat anak-anak kita. TK belum saatnya bicara soal neraka, belum. Ya. Kabar-kabarkanlah kepada mereka berita gembira tentang Islam, tentang Allah, tentang Rasulullah dan seterusnya. Pun dengan SD itu kan tadi ya, karena fase taklim itu baru belajar beradab, jadi nggak perlu ada hukuman yang keterlaluan buat anak-anak kita, agar supaya mereka tidak punya kesan yang tidak baik tentang Islam itu sendiri. Anak saya juga begitu Bapak, yang baru ya, itu sempat ada di fase itu. Kalau ada orang hafal itu cuma pikir kayak gitu. Kenapa? Saya runtut di belakang, terus bilang ini yang pertama salah saya dan suami saya, itu bapaknya pasti itu runtut di belakang terus gitu, ketemu benang-benangnya bahwa saya dan suami kurang menyadari bahwa ketika anak dengan kita itu tidak sama dengan kita bersama anak-anak kita. Fisiknya ada dengan kita, tapi kita tidak bersama dengan dia. Kita tidak pernah menyapa dia. Jadi ngapain? Apa yang disapa gitu. Kita sibuk dengan diri kita, dengan mensolehkan diri kita, berdakwah kemana-mana, tapi anak kita tidak tersentuh. Gitu. Terus kemudian masuk juga sekolah boarding, gitu ya. Ketemu sama ustadz yang kaku juga, mungkin kakunya kayak ibu bapaknya juga, bisa jadi. Sehingga apa? Dia mendapati kesan bahwa sulit ya yang namanya belajar Islam itu, karena begitu belajar Islam, menggok sini sini, menggok sini di buku dan sebagainya. Begitu lulus dari boarding school itu, anak saya semakin jauh dari saya, orang tuanya, ya. Kemudian lebih memilih dengan teman-teman komunitasnya yang menurut Umi Adinya bukan komunitas yang solid dan solihah. Kenapa? Dia nyaman itu, tidak ada yang menghujat, tidak ada yang menghakimi, tidak ada yang ngomelin, gitu ya. Nah itu saya seperti mati berdiri Bapak Ibu. Lepas gilus gitu. Apa sih istilahnya ya? Sedih tak terkira gitu. Nah akhirnya saya belajar terus tentang pendidikan yang sifatnya substansial, pendidikan yang melibatkan hati, untuk mendidik hati. Itu saya belajar terus sambil nangis Pak. Wah nangis sampai nanti mungkin air mata saya udah kering ya, karena saya nangis gitu. Nangis anak EDW karena kesalahan sendiri gitu. Akhirnya ya, dari belajar terus, pintu masuk saya adalah minta maaf ke anak-anak saya. Oh itu bisa dilebaran kalau udah
Suami saya juga pakai sunat sendiri. Minta maaf gak cukup sekali karena apa? Lukanya terlalu dalam. Ya, luka anak kita terlalu dalam. Jadi minta maafnya gak cukup sekali. Berkali-kali saya minta maaf ke anak-anak saya. Janji insya Allah untuk depan orang tua. Pulang ya mas, pulang ya. Saya pulang dengan sebenar-benar pulang ya. Dia pulang setiap hari, tapi tidak home, tidak home-nya pulang aja gitu. Pulang ya, datang apa dan sebagainya, mandi apa bagi-bagi gitu ya. Jadi kayak anak hilang tuh. Jadi saya kayak kehilangan anak gitu. Nah, baru kemudian betul anak saya baru tahu, baru merasakan bahwa sebenar-benar cinta dan kasih adalah orang tua. Maka pelan-pelan dia pulang. Dia pulang kembali, ibaratnya pulang ke pelukan saya, ya, dengan sukarela. Karena dia tahu kalau orang tuanya itu sayang sama dia. Jadi, ini lagi. Sudah nyala? Oh iya. Alhamdulillah. Jadi begitu Bapak. Ya, monggo silahkan. Mungkin bukan cuma Bapak ya, Bunda Ayah yang ada di sini silahkan evaluasi. Saya itu berani isi parenting lagi itu setelah menyadari oke, yang harus saya bagi itu bukan cuma keberhasilan saya, tapi juga kegagalan saya dalam mendidik anak. Alhamdulillah anak saya nomor 3 sudah habis Pak, sudah selesai 30 juz dan dia masuk UNY jurusan psikologi juga dengan sertifikat habisnya itu. Tapi sekali lagi itu tidak identik dengan solih-solihah dalam bayangan kita. Ya, tetap aja dia hilang, tetap aja dia bikin kita sebel, tetap meskipun judulnya habis gitu. Kadang juga soal subuhnya juga telat. Cuma jadi tadi kita tuh terlalu terlalu terobsesi dengan apa yang kita pikirkan. Padahal yang namanya anak, namanya manusia itu berproses terus sampai menutup mata itu berproses terus, naik turun gitu ya. Jadi begitu Bapak. Jadi apa kita lakukan? Pertama, minta maaf dengan sebenar-benarnya, dengan setulus-tulusnya. Kita memperbaiki komunikasi, memperbaiki persepsi bahwa ternyata ayah ibu yang taat beragama itu menyenangkan buat saya. Ternyata bapak ibu yang belajar agama Islam itu adalah orang tua yang menyenangkan buat saya. Ya, yang bisa diajak ngobrol, yang bisa diajak curhat, tempat curhat dan seterusnya. Nah, itu butuh waktu. Itu bisa bertahun-tahun Bapak. Tapi ya Allah, Allah lagi lah ya. Semua kita serahkan kepada Allah yang membolak-balikan hati. Berikhtiarnya kita adalah nambah ilmu terus. Ilmu psikologi, belajar kita ya. Kemudian ilmu berkomunikasi dan seterusnya belajar terus. Jadi sebenarnya yang ngajari saya parenting itu adalah anak saya. Karena dari dialah ya kita terpacu untuk belajar banyak hal, termasuk ilmu psikologi. Sampai hari ini belajar terus. Gitu Bapak. Peluk aja, putarnya peluk aja. Gitu ya. Minta maaf gitu loh. Mudah-mudahan jawab ya Pak. Bismillah. Monggo ada yang lain sampai di sini? Ada yang menyampaikan? Monggo. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi kesempatan dengan Ibu Bi dan saya sempat WA Ibu beberapa kali dan kalau mungkin ingat saya sempat ikut fitrah dan Ustaz dari Ansel pada tahun 2016 sebelum pandemi 2018. Kemudian saya tanya Ibu yang juga dan tapi yang bukan di Indonesia ada fitrah wajib berapa kali belum saya dan juga saya masih berangkat ke sini salah satunya yang ketemu kita mau cerita sedikit ya tentang anak saya. Jadi kenapa kemudian dilalui gitu ya, kemudian Allah mempertemukan saya dengan Putra buat kemudian bertemu dengan Ustaz dari
mahasiswa, kemudian dia mencoba untuk mengejar berbagai apa sih fitrah itu berangkat dari mungkin kegagalan kami sebagai orang tua. Anak baru saya itu sempat gitu, membuat kita itu lalu kemudian ini sadarnya kenapa? Mungkin kita ilmunya kurang gitu. Selama ini kita ikut parenting, tetapi parentingnya itu seolah seperti partner yang tidak memberikan keras. Nah, dalam fitrah itu saya seperti menemukan keras. Nah, ini ketemu lagi saya seperti merasa mengulang gitu, atau kemudian refresh kemudian kembali tersadar gitu. Meskipun kemudian ketika saya melakukan treatment langkah-langkahnya mungkin tidak semuanya kemudian bisa saya lakukan. Jadi gini, anak saya itu sempat bahkan sampai di titik puncaknya itu tidak mau sekolah. Bila itu adalah juga dengan berkata keras, tidak respect. Lalu kemudian apa yang salah lakukan ke belakang? Apa mungkin karena saya silakan sejak dia usianya masih sangat balita, usia dari saya adalah 8 bulan saya diberikan. Nah itu membuat kita kembali makanya apa salah kita. Kami itu sampai kalau yang ketok kan perempuan, saya menangis dulu sampai di pada waktu itu dia kelas 1 SD di RI. Mas saya minta maaf kalau misalnya ini ada apa salah gitu, saya kembalikan ke belakang seperti ini, kalau seperti itu gitu ya. Nggak tahu dia itu apa enggak gitu ya. Saya juga penasaran dia itu nangkap enggak gitu. Karena masih anak-anak ya. Ketika saya sampai nangis di hadapan dia itu, tapi dia itu apa ya? Ya ketawa-ketawa gitu, baca dari gitu ya. Tapi dengan seperti itu tidak serta-merta kemudian dia berubah. Tidak kemudian dalam satu pekan itu kemudian dia berubah. Sampai saat ini pun saya masih dalam proses. Kelas berapa Bu? Sekarang kelas 4. Oh, baru kelas 4. Ya, sekarang sudah kelas 4. Kemarin pada waktu itu ya kita sudah merasakannya sejak kelas 1. Kelas 2 itu sempat tidak mau berangkat sekolah. Sampai ketika ini SD itu sudah nggak berhasil. Karena 16 sekarang sudah mulai membaik ya. Mungkin ya semoga nanti kedepannya dengan adanya apa ya, saya berharap dengan adanya SOT yang seperti ini, ada langkah sesuai dengan fitrah itu cukup membantu saya kira-kira begitu. Karena selama ini kenapa kemudian kemarin saya mencoba untuk mencari komunitas itu karena kita mau menguatkan diri kita gitu. Karena saya merasa kalau sendiri ini ilmu yang kemudian memang baru yang saya dapatkan pada tahun itu kalau saya tidak mendapatkan komunitas itu ini akan apa ya, seolah-olah datang kemudian ingatkan lagi kemudian lupa lagi seperti itu. Nah di bawah untuk yang anak kedua ini kita coba semampunya untuk kemudian menerapkan ini meskipun tidak 100%. Makanya jadi anak pertama sama anak kedua itu walaupun memang secara setengah beda gitu ya, tapi yang kedua itu lebih apa ya, lebih bisa kita apa sih sebenarnya lebih bisa kita rangkum gitu ya. Nah yang pertama ini mungkin yang kita kurang dalam itu menemukan sebab-sebabnya sehingga tidak semua sebab itu bisa kita ambil, bisa kita temukan gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai secara nanti aku begini itu setelah kuliah dan itu sudah mulai bisa diajar untuk sana. Cuma kan ada beberapa hal yang kayak kemudian untuk bertemu dengan orang
ini sudah ya seperti itu, mungkin ada saran atau bagaimana kemudian yang bisa saya follow up. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih kelas 4 SD ya, masih unyu-unyu gitu ya. Tapi ini menjadi fondasi yang penting untuk memberikan, untuk menguatkan mereka ketika di usia berikutnya gitu ya. Dan masih perlu harus bersabar, jangan tergesa-gesa untuk mendapatkan hasil. Itu yang penting, upaya kita untuk terus menemukan warnanya dia. Gitu. Di sekolah saya juga ada anak-anak mantan pengangguran ya, putus sekolah ya, jadi sudah kelas 2 kelas 2 SMP ya, itu dia kelelahan, dia banyak faktor untuk intinya banyak faktor ya, jadi di rumah cuma gendong kayak semangka ya. Nah kemudian sekolah ya, sekolah udah cocok berjodoh, kenapa? Banyak kegiatan, banyak aktivitasnya, banyak ngobrolnya, banyak diskusinya, jadi dia lebih enjoy di situ. Itu SMP. Kalau yang SD itu memang anak TK dan anak SD itu sebenarnya kan masih berhak untuk banyak bergerak, ya. Agar supaya apa? Dia puas, dia selesai. Jadi kalau ada anak SD sudah kelas 4, 5, 6, sholatnya masih senggol-senggolan, masih ramai dan seterusnya, itu berarti kebutuhan bergeraknya masih belum terpuaskan. Makanya anak TK, ayo jangan banyak itu digerakkan mereka untuk mengeksplor ya, untuk melihat kelilingnya dan seterusnya. Kalau takut seragamnya kotor, gak usah pakai seragam. Kan orang tuh begitu, susah nyucinya, gitu kan ya, mak-mak dia terutama. Ya kalau pakai seragam, kok membuat anak-anak jadi terkekang untuk bergerak, rasa pakai seragam. Kalau perlu pakai baju bel, yang penting untuk aurat gitu ya. Kalau boleh nggak sih sekolah begitu? Kalau sekolah saya nggak ada seragam, ya adanya cuma dress code kalau kita berkunjung ya. Kadang-kadang kan kita yang SMP ya, kita itu berkunjung ke anggota dewan, berkunjung dengan maestro, itu kita ada jaket, ada dress code-nya. Tapi kalau hari-hari mereka pakai baju biasa. Karena kalau berangkat sekolah ya kalau apa namanya, yang mau belajar ternak ya dia ternak, ngurusin bagaimana dia menyiapkan itu ternak dan sebagainya. Ya SD pun begitu. Jadi di tempat saya nggak ada seragam. Jadi kalau gulung-gulungan di tanah kayak gitu ya biar aja gitu. Nyemplung sungai ya biar aja. Masak apa dan sebagainya ya pakai baju yang memang itu layak kena kotor gitu, nggak bikin emaknya stres gitu ya. Karena kalau baju bagus dibawa ke sekolah, di sekolah banyak praktek, banyak proyek, itu pulang-pulang bajunya kotor dan susah nyucinya. Jadi menurut saya anak SD baru kelas 4 izinkan mereka bergerak, banyak mengeksplor ya, termasuk bapak ibu gurunya, jangan selalu duduk di kelas gitu. Garus ini lah, garus yang jauh-jauh, ini aja belajar ke mana, ke Waduk Sermo gitu ya, sehingga anak-anak punya wawasan yang cukup gitu. Di sini kan banyak ya kandungan mobil ya, nah dijadwal aja, outing kali ini dengan mobil siapa, outing kali ini dengan mobilnya siapa, itu bisa loh. Saya udah pernah praktek yang saya ngajar di juara gitu. Bahkan sekolahnya nggak harus sekolah, saya tanyakan, bapak ibu siapa yang rumahnya bisa tak kunjungi dengan 25 anak gitu. Bagi yang mungkin akan ngaco, rumah saya aja bu, oke siap. Jadi sekolahnya ke sana, dia akan dijemput ke rumahnya orang tua itu. Dan di sana ngapain? Eksplor lingkungan rumahnya itu, ada apa, pengendapan, ya, masuk value-nya, masuk karakternya gitu. Kalaupun menulis, belajar dulu ya, menulis tentang apa yang dilihat, apa yang dia kerjakan, terus begitu. Insya Allah anak-anak lebih berkesan. Murid saya itu ada beberapa yang di ujung-ujung pindah sama orang tuanya. Ya, karena setelah SD orang tuanya mau masukin ke sekolah Quran. Ini anaknya nggak mau, gede. Umi itu loh, nggak ngerti sih serunya sekolah di sini ya. Gimana anak laki-laki, cowok sekolah di sekolah yang seperti itu kegiatannya. Jadi marem banget gitu ya. Kelelakiannya itu teruji gitu.
laki-laki perempuan Bu? Laki-laki, apalagi laki-laki gitu ya. Dia akan menjadi maskulin kalau dia banyak melakukan kegiatan langsung ke faktanya ya, belajar pada fakta-fakta lingkungannya. Di tempat saya tuh di sekolah itu ada pohon melinjo. Pohon melinjo berbuah, ya kita bikin emping. Anak-anak aja bikin emping karena di sekolah ada banyak melinjo gitu. Terus nanti ada apa lagi? Ada daun telok. Pohon terongnya tumbuh dan udah saatnya dipanen. Yang penting daun telok. Mereka belajar apa? Yang muda ini buat kamu. Ini yang daun-daun yang tua ini buat lele, kasih lele sana. Karena ada kolam lele di situ. Belajar kehidupan. Mereka bisa memisahkan mana daun tela yang muda, mana daun tela yang tua. Yang muda buat manusia, yang tua buat lele gitu loh. Itu kan belajar kehidupan ya. Nanti habis itu, kalau yang belum bisa baca tulis, nulis cara apa beda antara daun telo tua dan daun telo muda, tulis satu apa gunanya apa dan sebagainya itu anak lebih besar. Tapi orang tua selalu nggak sabar gitu. Sekolah kok koyo ngono, sekolah kok medhi daun telo, sekolah kok gawe melinjo. Gawe melinjo itu ada pesan apa gitu Bu? Proses, belajar tekun, ya disiplin dengan proses gitu ya. Hati-hati, kalau panah tuh jangan dipegang. Ya. Ada juga yang nekat pegang, kena nangis gitu ya. Langsung kita ajari. Nih, kalau kena panas begitu obatnya itu jangan pasta gigi. Kalau kamu kena panas, dikasih obat pasta gigi tambah kebakar kulitmu itu. Dikasih apa Bu? Ambil lidah buaya diolesi. Nih, ini malah lebih ramah gitu ya, lebih ini. Jadi awal yang diciptakan. Banyak sekali dari proyek-proyek yang dikerjakan anak-anak, banyak ini pelajaran ya, nilai-nilai yang diperoleh anak-anak dari proyek-proyek yang kadang-kadang menurut pandangan kita itu koyo orang mutu. Koyo itu nggak bermutu, padahal justru itu anak-anak mendapatkan banyak pelajaran. Itu gitu. Lanjut Bu. Nek orang sekolah aku sekolah jadi ning sinau. Ya. Enggak sekolah kalau pasti belajar. Nah, cuma persoalannya kalau nggak sekolah nggak belajar itu yang bahaya. Nggak sekolah ini kalau game itu bahaya katanya. Nggak sekolah ini jalan nggak jelas kemana itu juga bahaya. Begitu. Tadi di sebelah sana ada yang mau tanya? Sepertinya waktunya sudah habis. Oh iya. Sudah ada dua yang angkat tangan. Kita berikan kesempatan untuk bertanya, boleh? Iya, monggo. Tunggu tadi sepertinya di sebelah sini ada bapak yang di depan dan ibu di yang boleh sekalian pertanyaannya boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya? Jelas ya Bu ya? Jadi akhir-akhir ini saya membandingkan pola mendidik pada zaman saya dulu gitu ya, dengan zaman saya mendidik anak saya sekarang ya. Karena apa ya? Karena referensi yang akses sekarang ilmu parenting semakin banyak gitu Bu. Terus juga banyak artikel tentang parenting gitu. Ya tadi seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa anak itu harus banyak dituntut dengan kasih sayang penuh kesetiaan gitu ya Bu ya. Saya membandingkan dengan zaman saya dulu gitu. Zaman saya dulu kalau dicontohkan bangun subuh itu ya kadang-kadang kalau dulu saya itu saya pernah sampai di kuyur gitu pakai ember gitu untuk biar bangun gitu. Saya nggak mau merasakan
Kadang pun itu saya mesti dimarahin. Bapaknya gitu, aku masih ngantuk, bapaknya gitu ya. Akhirnya karena saya zaman dulu tuh saya dibangunin begitu langsung bangun dan saya nggak pernah dendam sama orang tua saya gitu ya. Dan itu berhasil lah, saya berhasil sampai saya sekarang. Atau contoh yang lain misalnya, dulu saya diajarin ngaji itu dibentak-bentak, dimarahin, sampai nangis. Kalau belum benar betul gitu, boleh-boleh saya lanjut ayat gitu ya. Lanjut surat, lanjut ayat aja nggak boleh. Zaman sekarang ini saya sering beberapa kali lah, sudah nggak sering lagi. Saya tes anak saya nih, hafalannya kan wajib. Saya paling cuma kalau di tes hafalan itu saya paling nggak sampai 20% dari anak saya yang hafalannya. Cuma bacaannya, saya masih meyakini, ya saya masih lebih baik daripada saya gitu. Saya pernah saya pernah biasa bilang anak saya itu, saya benarkan lah bahasanya. Saya bisa ini, kamu sekolah aja, betul seperti itu gitu ya. Saya pernah undang guru les privat ngaji. Saya kangen sama gurunya terus bermain ngajinya dan sebagainya gitu. Itu cuma berjalan saja 2 bulan tuh. Saya nggak mau lagi, karena saya mau seperti yang dari sekolah aja gitu. Ya, ruang sebenarnya masih sebagai orang tua itu kita masih diberikan ruang untuk bentak gitu, untuk marah gitu. Coba dulu kalau salah dipukul dan itu menurut saya berhasil gitu. Cuma tadi aku bilang hasil akhirnya outputnya gitu, pendidikan kan yang masih outputnya gitu ya. Saya sampai sekarang saya masih meyakini output orang tua tentang diri kita masih lebih baik dari yang sekarang, yaitu perlu saudara saya gitu. Nah makanya tadi pertanyaan saya masih kita diberikan ruang untuk tadi bentar apalagi tadi kalau dalam tahap apa itu ada mengajarkan itu menyatakan tahu-tahu dulu boleh nggak kita bentar mukul gitu itu pertanyaan itu ya kemudian kita berdoa. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Selanjutnya tadi ada masih Ibu Oni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Izin Bu mau bertanya. Ini anak saya ini kan masih dalam usia yang keingintahuannya tinggi. Terus masih TK, usianya 4 tahun. Nah, kalau di sekolah kan dikenalkan Islam itu apa, Allah itu apa, siapa, seperti itu. Tapi kadang-kadang sampai di rumah itu saya suka speechless, takut kalau salah jawabnya. Yang saya tanyakan itu bagaimana cara kita menyikapi atau menjawab ketika anak itu bertanya, Allah itu siapa sih Mas? Allah itu tunggu sendiri ya, kayak gitu. Jadi kadang saya takut kalau saya itu sampai salah menjawabnya karena itu akan tertanam pada dirinya sampai nanti ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itu tadi 2 pertanyaan terakhir nih, kalau boleh dipersilakan tidak untuk menjawabnya. Baik, terima kasih Bapak pertanyaannya. Ya, pertanyaan itu memang sering disampaikan juga. Boleh nggak kita mukul, boleh nggak kita bentak gitu ya? Kalau saya boleh Pak, tapi asalkan putranya jenengan cinta banget sama jenengan, cinta mati. Ya, yang selalu disampaikan oleh para orang tua yang masih sering bentak itu adalah Al-Fatih ya. Itu sering jadi argumentasi Pak. Al-Fatih itu dipukul sama ustadz yang nempel terus gitu. Ya dipukulnya tidak main-main ya. Kalau dari sejarahnya Al-Fatih itu yang menaklukkan Konstantinopel itu nggak main-main, dipukul benar gitu. Pakai apa lagi yang keras gitu ya. Itu ceritanya begitu. Tapi Al-Fatih itu cinta mati sama gurunya, cinta mati sama ustadznya, sama pembimbingnya itu. Kan pembimbingnya Al-Fatih itu kan nggak cuma satu ya. Jadi ada beberapa maestro ya, ada beberapa pakar-pakar yang memang disiapkan ya oleh ayahnya untuk mendampingi Al-Fatih karena punya misi menaklukkan Konstantinopel.
Jadi kuncinya di situ. Kuncinya itu adalah ketika anak-anak kita itu cinta banget sama kita, sayang banget sama kita. Mau dia apa-apain juga nempel aja. Sama kalau kayak orang dewasa yang jatuh cinta ya, boleh in love dengan siapa gitu ya, mati-matian lah gitu ya cintanya. Itu dia apa-apain juga ya oke aja gitu. Karena apa? Udah kadang cinta. Nah, tugas kita itu sebenarnya yang pertama adalah membangun kelekatan. Lekat dulu, baru kita meminta mereka untuk taat kepada kita. Insya Allah mereka akan taat. Kalau mereka secara emosi, secara hati, secara jiwa sudah lekat dengan kita. Itu di ilmu psikologi ada. Bangun kelekatan, baru minta ketaatan pada anak-anak kita. Tapi kalau secara hati kita gak lekat, jarang ngobrol, jarang menyentuh, ya, ujuk-ujuk bentak-bentak, ujuk-ujuk pukul-pukul, ya mereka akan marah gitu. Nah, saya tidak tahu apakah Bapak dulu dibentak-bentak sama Bapak ya, itu gak apa-apa ya? Ya, mungkin bisa jadi karena Bapak memang hormat betul, mengerti kenapa dibentak, mengerti kenapa dipukul dan seterusnya. Anak kita itu kan sebenarnya bisa diajak berpikir ya, diajak berpikir dan merasa. Itu makanya ayo kita fokus agar supaya anak-anak kita berlatih merasa. Bukan hanya dilatih untuk berpikir. Sistem pendidikan kita itu memang banyak melahirkan anak-anak yang human thinking dan human doing, ya, tapi tidak human being. Uji almarhum juga itu dikasari sama bapaknya, tapi pintu hidayah itu bukan dari bapaknya. Pintu hidayah, ya dulu kan beliau tahu dong ya. Ya semoga Allah menyayangi beliau ya. Dia itu kan kurang nakal apa? Nakalnya pola-pola gitu ya. Tapi pintu hidayah kan bukan dari bapaknya. Pintu hidayah dari yang lain. Tapi kemudian dari setelah hidayah itu beliau dapat, dia baru berpikir. Makanya ya dulu bapakku itu kalau bangun aku subuh keras banget diguyur air dan seterusnya. Tapi aku bisa jadi begini. Tapi hidayah itu bukan dari bapaknya, bukan dari orang tuanya. Doa dari orang tua, yes, ya. Tapi pintu hidayah dari yang lainnya. Terserah Allah mau masih pintu hidayah mana. Nah, yang deg-degan itu adalah ketika anak trauma dengan agama, trauma dengan kita, yang keburu meninggal. Kalau uji itu dapat hidayah baru meninggal. Khawatirnya kalau mereka fobia dengan Islam, keburu meninggal dan belum dapat hidayah. Itu yang kita khawatirkan. Maka ya kita berupaya untuk sebisa mungkin setepat mungkin memberikan treatment kepada anak-anak kita. Jadi saya juga bentak, Pak, sama anak saya juga bentak. Saya mukul ganti Jawa saya. Jiwit tapi jiwit kasih sayangnya. Gitu ya. Tapi kalau mukul yang membabi buta, alhamdulillah. Ya mungkin kalau saya perempuan ya Pak. Kalau perempuan mukul membabi buta kan, wah itu perempuan yang maskulin sebetulnya ya. Seperti itu Pak. Jadi kalau buat saya mukul sayang nggak apa-apa. Mukul sayang kan beda ya dengan mukul membabi buta. Mukul dengan mata merah itu beda jauh. Mukul dia gitu kan itu mukul juga. Gitu. Makanya kalau kita lagi marah disuruh ngapain? Marah berdiri duduk, ya duduk marah ya berbaring seperti itu. Rubah posisi. Jangan sampai kita mendidik anak dalam keadaan marah. Itu cuma akan menjauhkan kita aja. Gitu Pak. Mohon maaf kalau mungkin kurang pas jawabannya ya. Kemudian yang berikutnya tadi menjawab tentang Allah ya. Yang jelas Allah itu kan tidak sama dengan makhluk ya. Jadi jangan disamakan persis dengan makhluk. Ya Allah itu siapa? Allah itu yang membuat langit dan bumi. Berarti Allah nggak mati enggak? Gitu. Berarti Allah itu nggak tidur memang enggak? Dan jujur saya juga berhati-hati Bu. Kalau ketika anak-anak kita memberikan jawaban bertanya hal-hal yang seperti itu, saya mending diem dulu kok. Mikir tak jawab apa ya.
Jadi jangan terlalu spontan kalau sudah mempertanyakan atau menanyakan tentang zat Allah. Memang tidak berhati-hati. Saya pernah menyampaikan ya, anak-anak sekarang kan pada ketakutan ya, karena sering sekali disampaikan di berbagai media sosial bahwa kiamat sudah dekat, Dajjal sudah turun, gitu kan ya. Terus kemudian perang akhir zaman itu mereka sudah, jadi dari medsos tahunya gitu ya. Nah itu saya menyampaikan begini, gak usah takut, Dajjal kan juga ciptaan Allah juga, berarti Allah jahat dong. Yo jawab apa dulu? Karena dalam persepsi dia Dajjal itu jahat gitu. Ketika saya bilang gak usah takut, Dajjal itu kan juga Allah yang ciptakan ya. Jawabnya begitu, berarti Allah jahat dong Bu. Nah, mak jelek gitu kan ya, terus beberapa detik dia saya diam dulu. Ya, itu ujian buat orang beriman. Ujian buat orang-orang yang pengen masuk surga dan disayang Allah. Ya, normal tuh jawabannya. Terus kasih contoh-contoh ya, kasih contoh-contoh. Ya, orang kalau kepengen disayang itu memang uji sayang beneran apa enggak. Nah, Allah itu uji kita, sayang beneran sama Allah. Ya, dengan cara apa? Diturunkan Dajjal yang untuk menggoda kita. Kita tetap sayang sama Allah apa enggak? Seperti itu. Ya, gitu Bu. Jadi memang dari situ saya belajar sufi, saya belajar tasawuf Bu. Karena saya pegang nilai-nilai substansial dalam agama, dalam tauhid. Ya meskipun dicerca ya, karena tidak semua orang sepakat ya, atau mungkin karena karena ketidaktahuan atau bagaimana, mengklaim bahwa tasawuf itu buruk gitu. Enggak, tasawuf itu justru tauhidnya luar biasa. Kadang-kadang kita merasa ya bahwa musibah itu dari Allah, kadang-kadang kan kita nggak terima ya. Itu tuh kalau musibah itu karena perbuatanmu sendiri gitu kan ya. Nah, terus tapi sampai ini, ya Allah juga gitu. Nah, terus gimana dong gitu? Diwolak-walik begitu itu. Jadi intinya adalah kembali pada apapun yang terjadi dengan kita itu semuanya adalah Allah yang mau. Ya, nggak mungkin. Itu kan karena setan. Ya setan siapa yang ciptakan? Allah. Terus gimana kalau gitu? Ya iya juga sih, tapi kan aduh. Bolak-balik. Tauhid, intinya tauhid. Agar supaya apa? Anak-anak biasa pasrah gitu ya. Pasrah aja dengan apa yang Allah mau. Itu sudah bicara soal tasawuf ya. Memang butuh waktu. Saya pun baru belajar. Itu gitu Bu. Cukup? Insya Allah untuk sesi tanya jawab cukup ya Bunda. Ya. Mungkin bisa closing kan Bunda? Oh gitu ya. Jam berapa ini selesai waktunya ya? Iya, sudah setengah 12 lebih. Ya, tidak terasa. Nanti lagi. Oh, ya boleh. Baik, tadi itu baru fitrah seksualitas dan fitrah iman ya Bapak Ibu. Ternyata waktu sudah habis. Mudah-mudahan yang sedikit itu bisa dicerna bareng-bareng oleh kita semuanya. Saya juga belajar terus meskipun sudah tua, tetap belajar terus ya. Dari tadi fitrah seksualitas itu treatmentnya saya ini garis bawahi bahwa anak-anak di bawah anak-anak 0 sampai 2 itu didekatkan dengan ibunya dengan cara diberi ASI. Kemudian anak 3 tahun sampai 6 tahun dekatkan dengan ayah ibunya agar supaya mereka mengerti ya tadi identifikasi gender, aku laki-laki atau perempuan, dikenal-kenalkan saat itu. Di usia 7 sampai 10 anak laki-laki dekatkan dengan ayahnya, anak perempuan dekatkan dengan ibunya. Untuk apa? Tadi selain untuk sudah bisa. Selain untuk validasi gender tadi itu, anak-anak diberi stimulasi agar supaya maskulin dan feminin. Itu dia bisa 7 sampai 10 tahun. Laki-laki dekatkan dengan ayahnya, perempuan dekatkan dengan ibunya. Kemudian usia di atas itu, laki-laki dekatkan dengan ibunya, yang perempuan dekatkan dengan ayahnya. Tujuannya apa? Tujuannya agar supaya mengasah kepekaan ya. Laki-laki peka ya,
bukan dari ayah orang lain. Ya. Menurut penelitian dari Bunda Risman, anak-anak yang menjadi langganan nonton Nuwun Sewu, kalau dilihat ke belakang itu anak-anak yang kurang disentuh oleh ayahnya, anak gadis yang kurang direngkuh oleh anak-anaknya sehingga dia haus dan mencari di luar. Itu bahaya itu. Jadi kalau bapak punya anak perempuan usia sudah 10 tahun ke atas, buru-buru direngkuh, diajak ngobrol, kasih perhatian, disentuh, dipuji, ya. Kamu kok cantik banget ya pakai jilbab itu? Meskipun kadang-kadang malunya ayah gitu kan ya. Nggak apa-apa, daripada mencari diri. Itu dia Bapak Ibu,